Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Partai Umat di seluruh Indonesia, para jurnalis yang ada di kantor DPP Partai Umat di kawasan Tebet, dan juga sahabat-sahabat jurnalis yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini kita berkumpul di DPP Partai Umat ingin menyampaikan pernyataan pers terkait dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan ambang batas presiden threshold 20%. Partai Umat merasa untuk berkepentingan memperjuangkan agar ambang batas itu nantinya kita lakukan judicial review menjadi 0%. Oleh karena itu, hari ini kami berkumpul di sini. Di depan hadir dari arah kanan hadirin, paling kanan atau sebelah kanan saya, hadir Bapak Ilmi Rahman, Ketua DPP Partai Umat, kemudian Mas Muhajir Sodruddin, Sekjen Partai Umat, kemudian Mas Buniani, Wakil Ketua Partai Umat, kemudian Mas Ketua Umum Ridho Rahmadi yang pakai rompi, Ketua Umum Partai Umat. Kemudian yang sebelah kanan Mas Ridho adalah Mas Obi Kaban, Ketua DPP Partai Umat. Kemudian paling kanan adalah Mas Nur Wahyudi, Bendahara Umum PLT Partai Umat. Hari ini kita akan mendengarkan pernyataan pers yang akan dibacakan oleh Ketua Umum Partai Umat tentang judicial review presiden threshold 20% menjadi 0%. Oleh karena itu kami persilahkan Mas Ridho Rahmadi untuk membacakannya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua di pertemuan yang mulia ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat wartawan, terima kasih untuk kehadiran sahabat-sahabat semua di pertemuan yang sangat penting ini dalam rangka mendiskusikan perjalanan bangsa kita ke depan. Kami mengundang para sahabat semua dengan tujuan agar sahabat-sahabat memberikan perhatian pada dinamika politik terakhir ini yang memicu munculnya permintaan judicial review Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal mengenai presidensial threshold 20%. Semoga kehadiran sahabat-sahabat di sini bisa menjadikan isu ini menjadi isu nasional, sehingga semua anak bangsa bisa ikut terlibat dalam mencari pemecahan terbaik. Para sahabat yang saya hormati, Partai Umat mengajukan judicial review atau peninjauan kembali materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ambang batas 20% sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dihapuskan menjadi 0%. Partai Umat memohon kepada MK agar mengabulkan permohonan penghapusan ambang batas atau presidensial threshold 20% ini karena beberapa alasan. Partai Umat memandang aturan ini tidak masuk akal dan tidak sehat karena ini adalah cara yang tidak fair, tidak adil untuk menjegal calon yang potensial dan cara untuk melanggengkan kekuasaan oligarki yang dikuasai oleh para taipan. Kita perlu darah baru, kita perlu generasi baru untuk memimpin bangsa besar ini. Alasan lain mengapa judicial review ini diajukan ke MK adalah tidak logisnya hasil pemilu 2019 dipakai sebagai dasar pencapresan pada pemilu 2024. Dan pemilu serentak seharusnya menggugurkan persyaratan ambang batas 20% tersebut. Pertama, dalam jangka waktu 5 tahun segala sesuatu bisa berubah. Hasil pemilu 2019 sangat bisa dipertanyakan keabsahannya bila mau dipakai sebagai dasar pencapresan pada pemilu 2024. Kedua, akal sehat tidak bisa membenarkan aturan 20% ini karena bertentangan dengan pemilu serentak. Partai Umat ingin mengajak kita semua berpikir yang lurus. Kemudian ketiga,
bangsa besar Indonesia sangat memerlukan calon-calon pemimpin yang potensial untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kader terbaik bangsa ini, dan itu hanya bisa terjadi bila syarat ambang batas 20% dihapuskan menjadi 0%. Partai Umat mengajak semua anak bangsa untuk ikut meruntuhkan kekuasaan oligarki yang menggunakan tameng 20% tersebut untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak fair. Ini jelas anti demokrasi yang harus kita ubah. Partai Umat telah membentuk tim judicial review yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Umum Buniyani dan menunjuk kantor hukum Refli Harun dan rekan sebagai penasihat hukum sekaligus pengacara. Tim hukum judicial review Partai Umat ini terdiri dari 20 pengacara yang terdiri dari 15 orang pengacara dari kantor hukum Refli Harun dan 5 orang pengacara dan staf dari Partai Umat. Di antara anggota tim adalah Dr. Refli Harun dan Profesor Denny Indrayana. Kemudian pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diminta Partai Umat untuk ditinjau kembali adalah pasal 222 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% jumlah kursi DPR RI atau 25% suara sah pada pemilu sebelumnya. Pasal 222 ini dianggap melawan demokrasi yang memantik gelombang protes baik dari kalangan masyarakat sipil maupun partai politik. Di antara pihak-pihak yang mengajukan peninjauan kembali ke MK adalah Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Ferry Juliantono, dan puluhan diaspora Indonesia yang kini tinggal di luar negeri. Langkah judicial review ini adalah gerakan massa yang muncul belakangan ini untuk melawan menguatnya oligarki. Protes muncul dari partai politik dan kalangan masyarakat sipil yang menghendaki dibukanya keran kesempatan yang setara kepada semua anak bangsa yang dianggap potensial dalam pemilu 2024. Kantor Partai Umat di Jalan Tebet Timur dalam nomor 63, Tebet, Jakarta Selatan, kantor ini, insya Allah siap menjadi pusat informasi dan gerakan Salam 0% untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Partai Umat insya Allah siap ikut terlibat dan menjadi bagian dari gerakan perubahan ini. Partai Umat menyediakan diri sebagai katalisator perubahan, dan kita menyediakan kantor Partai Umat ini sebagai markas perubahan tersebut. Para sahabat yang saya hormati, sekarang saya akan ganti topik dengan program 10.000 caleg milenial dan pencalekan dini Partai Umat. Partai Umat mencanangkan program 10.000 caleg muda atau caleg milenial dalam rangka menjaring bacalek muda potensial. Partai Umat sangat berharap kepada sahabat-sahabat muda kita yang berusia sebagian zilenial dan milenial untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Itulah sebabnya Partai Umat mengundang para sahabat untuk ikut pencalekan dini lewat Partai Umat. Partai Umat membuka kesempatan kepada para bacalek muda milenial dan mengajak mereka sejak usia dini untuk melek politik serta ikut terlibat di dalamnya. Mari para sahabat muda, Partai Umat memanggil Anda semua untuk ikut dalam pencalekan dini ini. Partai Umat sekarang ini sedang menjaring bacalek segala usia, termasuk usia muda 21 hingga 40 tahun, dan memfasilitasi keterpenuhan kuota 30% bacalek perempuan seperti diisyaratkan undang-undang. Pendaftaran menjadi bacalek Partai Umat bersifat terbuka yang dimulai pada 22 Desember 2021 dan ditutup insya Allah pada 28 Februari 2022. Bacalek DPR RI bisa langsung datang ke kantor DPP Partai Umat di sini di Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 63, Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian bacalek untuk DPRD tingkat 1 atau provinsi bisa langsung datang ke kantor-kantor DPW Partai Umat di seluruh provinsi
Sementara bacalek untuk DPRD tingkat 2 atau kabupaten kota bisa mendatangi kantor-kantor Partai Umat di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, insya Allah. Selain melayani pendaftaran offline atau langsung, ya, tatap muka, di masing-masing kantor Partai Umat di seluruh tanah air, bacalek DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 juga bisa mengisi formulir secara online melalui bacalek.partaiumat.id. Saya ulangi, bacalek.partaiumat.id. Para sahabat yang saya hormati, topik terakhir yang akan kami sampaikan dalam pertemuan ini adalah mengenai defisit APBN 2022. Partai Umat mengkritik pemerintahan Jokowi karena terjadinya defisit APBN 2022 yang artinya akan menutup pembiayaan negara dari hutang baru yang jumlahnya sudah menggunung, ya, sudah menyundul langit. Ya. Seandainya kita mendapatkan pemerintahan yang capable dan kredibel yang didapatkan dari hasil proses demokrasi yang fair, hal ini insya Allah tidak akan terjadi. Inilah pemerintahan yang dihasilkan dari aturan ambang batas 20% yang dikuasai oligarki. Defisit APBN tahun 2022 yang dipatok pada angka 4,85% terhadap GDP, ya, atau sekitar 868 triliun rupiah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani memaksa pemerintah harus mencari sumber pendanaan baru untuk menutupi kekurangan tersebut. Partai Umat menemukan postur APBN tahun 2022 adalah sebagai berikut. Ya, proyeksi pendapatannya adalah 1.800 triliun rupiah. Sementara jumlah belanja negara mencapai 2.700 triliun rupiah, yang artinya masih defisit sekitar 868 triliun rupiah. Ya, jadi ini ada pembulatan ya. Namun pemerintah akan mencari dana segar, ya, untuk menutupi tersebut sebesar 973 triliun rupiah. Ya. Ini sebuah pertanyaan karena yang dicari bukan sebesar jumlah defisit yang 868 triliun rupiah tadi. Namun belum ada keterangan resmi sampai saat ini yang sepanjang yang kami pantau. Pendapatan 1.800 triliun rupiah tersebut didapatkan dari pajak sebesar 1.500 triliun rupiah dan sisanya 300 triliun rupiah dari non pajak. Pendapatan non pajak. Yang sangat memprihatinkan adalah kita harus menggunakan APBN yang defisit tersebut untuk membayar bunga hutang yang jatuh tempo, baru bunga hutangnya, ya, sebesar 400 triliun. Ya. Dan hutang ini harus kita bayar dengan hutang baru yang kita buat. Ya. Jadi untuk menutup defisit tadi, mencari hutang, APBN yang defisit tadi digunakan untuk membayar bunga hutang jatuh tempo. Dan ini kita harus membayar bunga hutang, belum membayar hutangnya sendiri. Ini tidak lagi gali lubang tutup lubang, tetapi hutang berbingkai dan berbingkai yang tak ada ujungnya. Setelah keluar dari bingkai yang satu, kita kira sudah bebas, ternyata kita masih dalam bingkai yang lain, yaitu bingkai death trap, jebakan hutang. Ibaratnya mimpi berbingkai yang dialami oleh seseorang. Setelah dia merasa sadar keluar dari mimpi tersebut, ternyata dia masih di dalam mimpi juga. Dia sedang bermimpi keluar dari jerat hutang, tetapi itu hanya mimpi karena dia masih ada di dalam mimpi. Partai Umat mendesak agar pemerintahan Jokowi melunasi hutang negara yang jumlahnya sudah menggunung menyundul langit tersebut sebelum pemerintahannya berakhir pada 2024. Supaya berhutang yang bertanggung jawab. Hal ini agar pemerintahan berikutnya tidak terbebani. Rakyat sangat berharap pemerintahan Jokowi berlaku adil, berlaku fair. Bila berani membuat hutang, maka harus bertanggung jawab melunasinya. Janganlah mewariskan hutang ke pemerintahan berikutnya, apalagi ke generasi mendatang yang tidak tahu apa-apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ketum yang telah membacakan pernyataan pers. Ternyata ada 3 tema. Tema besarnya adalah tentang PT 0%, kemudian yang kedua tentang pencalekan dini, kemudian yang ketiga tentang APBN. Oleh karena itu 3 tema ini akan kita bahas pada sore hari ini. Barangkali ada media jurnalis yang hadir di kantor DPP PU maupun yang ada di kantor masing-masing melalui online ingin bertanya bisa mengajukan sekarang juga.
Kami persilakan untuk yang hadir di kantor kami beri waktu, silakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama media yang bekerja di situ. Silakan untuk yang hadir di sini, kami persilakan dulu, baru kemudian yang mengikuti melalui streaming. Ada dari sini? Persilakan, 2 pertanyaan saja. Ada? Kalau tidak ada, ini yang online. Ini dari RM. Mas, kapan akan mengajukan GC-nya ke MK? Dan siapa saja yang akan ikut ketika mengajukan GC? Silakan yang jawab siapa? Sekarang Bang Buni ini bisa menjawab lebih detail insyaallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih koordinasi dengan pengacara kita yaitu Pak Refy Harun dan juga Pak Denny Indrayana ya. Tetapi sebetulnya yang memegang kendali itu adalah kantor hukum Refy Harun. Karena ini masih suasana liburan tahun baru, jadi kita mengundang juga Pak Refy Harun hari ini untuk konferensi pers. Ini belum bisa kelihatannya, jadi belum bisa bersama kita. Insya Allah ini kita akan ajukan segera. Kelihatannya dalam pekan-pekan ini insya Allah ya. Kalau kita lihat, karena sekarang kan mengajukan judicial review untuk naskah itu bisa melalui online ya. Lalu nanti bisa hard copy-nya itu bisa menyusul belakangan. Jadi untuk mendaftar itu bisa online. Jadi begitu Mas Bapak ini. Jadi insya Allah pekan-pekan ini kelihatannya dari timnya Pak Refy Harun itu insya Allah sudah bisa mengupload kita punya dokumen ke website-nya Mahkamah Konstitusi. Begitu Mas. Baik. Kesempatan kedua saya berikan yang hadir di sini. Lagi kalau nggak ada saya bacakan. Silakan. Pojok. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Irwan dari mediapatriot.co.id. Pertanyaannya, mohon dijelaskan kriteria menjadi calon presiden dan kalau bisa mohon disebutkan tokohnya 1 atau 2 menjadi capres dan cawapres. Terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi tentang kriteria ini bagus karena kita sekarang belum berbicara nama Mas, gitu, tapi kriteria dulu. Tentu kriteria yang kita inginkan adalah yang punya kapabilitas secara intelektual, gitu ya. Pertama, kemudian juga track recordnya jelas. Track record jelas ini kan apalagi di zaman digital ini kita bisa melihat, lihat dari gagasan-gagasannya, apa yang sudah disampaikan. Ya, syukur kalau sudah ada buku, ya, tulisan dan segala macam. Ya. Ya. Kemudian juga kita harus bedah total masa lalunya hingga masa kini. Kini itu nanti menuju 2024 gitu. Ya. Artinya harusnya kita tidak atau kita mustahilkanlah ya cara-cara yang melalui pencitraan ya, yang sesungguhnya nanti pencitraan tersebut mengecoh ya, yang kemudian sesungguhnya nanti calon tersebut tidak paham dengan ideologi negara, falsafah negara, budaya bangsa kita ya, dengan kebutuhan mutlak bangsa ini ya. Jadi harapannya dengan mekanisme seperti itu ya, kita harus melihat 3 hal tadi, kriterianya tadi ya. Jadi intelektualitas, kemudian track record yang jelas, tidak hanya pencitraan ya. Kemudian juga kita bedah total masa lalunya gitu. Artinya yang relevan ya, tidak pribadi. Kira-kira begitu. Ya, selama itu masuk kriteria, kita terbuka bagi siapapun dan juga kita sangat mengencourage ya, calon-calon dari internal kita. Jadi yang insya Allah yang sudah tahu DNA, tahu persis DNA perjuangan partai ini, ya kader-kader internal. Jadi nanti kalau ada kader internal yang sesuai kriteria tersebut, insya Allah kita pasti prioritaskan. Kira-kira begitu, Mas. Dari online, dari situ, titik pertanyaan di online. Apakah Partai Umat bekerja sama dengan partai lain yang seirama dengan tuntutan ini? Ya, ini masuk dalam diskusi kami ya. Jadi insya Allah kita akan bangun komunikasi dengan beberapa partai lain. Ya. Harapannya memang gugatan ini nanti bisa dibarengi oleh partai lain karena
kemudian legal standingnya sebagai partai politik itu lebih kuat. Ya. Jadi ada wacana ke arah situ. Ya. Tapi memang sekarang ini demi mempercepat waktu juga, ya, kita berlomba-lomba dengan waktu, kita ajukan sendiri dulu sambil membangun komunikasi dengan partai lain. Tambahan, soal pencalekan ini, apakah ada pembatasan usia dan juga terbuka untuk umum selain kader Partai Umat? Apakah ada pembatasan usia dan Terbuka untuk non-partai umat, di luar partai umat maksudnya. Oh iya, yang pertama dulu ya, kalau usia pada dasarnya ya, secara umum tidak ada. Ya. Artinya usia yang memenuhi persyaratan sebagai caleg ya, gitu. Itu tidak ada. Hanya saja memang kita di awal-awal start ini itu memfokuskan juga ke tadi bacalek yang anak-anak muda tadi. Karena insya Allah proyeksi 2024, ya, baik proyeksi populasi dan juga daftar pemilih itu akan didominasi anak-anak muda. Ya. Jadi mulai dari 17 hingga 40 tahun. Ya. Persentasenya itu lebih dari 54% ya, dari beberapa sumber. Bahkan ada satu sumber mengatakan 60%. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat keterwakilan anak-anak muda di DPR ya, yang RI ya, data dari Formapi itu hanya 4%. Ya. Jadi perlu representasi yang lebih banyak, yang lebih pas. Ya. Kemudian yang kedua tadi, apakah boleh dari luar ya? Betul ya pertanyaannya, apakah boleh dari luar? Prinsipnya, pada prinsipnya boleh. Ini kan pendaftaran terbuka. Justru ini juga satu cara kami memperkenalkan partai ini, cara kami untuk mengajak segenap masyarakat untuk melihat apa yang akan kita perjuangkan bersama di Partai Umat ini. Namun memang secara administrasi syaratnya adalah sebagai kader Partai Umat. Jadi itu adalah teknis administrasi yang harus diikuti. Artinya sekarang saya bukan kader Partai Umat, bukan anggota, bahkan bisa nggak mendaftar? Ya bisa, daftar dulu menjadi anggota, kemudian mengikuti prosedur yang ada. Tapi pada prinsipnya jika dia orang baru, jadi completely ya, boleh, insya Allah boleh. Mau ditambahkan? Ada yang mau tambah? Cukup ya. Ya, soal itu tadi, Mas Tova, itu menarik sebetulnya ya. Apakah nanti kita Partai Umat akan bekerja sama dengan partai lain di dalam memperjuangkan judicial review 0%, 0% ya. Tentu saja insya Allah ya, justru kita ini sedang berusaha untuk membangun kaukus salam 0% gitu ya, kaukus 0%. Jadi nanti insya Allah kita kalau bisa ini kantor Partai Umat ini adalah markas dari salam 0%. Jadi kita akan mengajak masyarakat, kita akan berusaha menjadikannya menjadi pusat informasi, lalu kemudian menjadi pusat gerakan bagaimana agar itu oligarki bisa kita ubah agar tidak menguasai negeri kita ini. Karena kita dalam 7 tahun ini kan memang kita sudah tahu bagaimana hasilnya. Begitu. Baik, dari sini ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya baca dari YouTube ini. Ada pertanyaan dari kantor kami ini? Saya baca di YouTube ya. APBN, seandainya Partai Umat menjadi penguasa saat ini, ada ide maupun solusi apa terhadap APBN yang telah disangkakan? Apa sangkakan maksudnya ini? Ya, pada waktu pembacaan tadi. Ini alhamdulillah ini pertanyaan kita tunggu-tunggu. Ya, silakan Pak Ilmi di menggaung-gaung ya. Mas Tova bisa diulang lagi pertanyaannya? Seandainya Partai Umat menjadi penguasa saat ini, apa solusi yang diusulkan terhadap apa yang disangkakan tadi waktu dibaca tadi? Termasuk itu tadi. Oh ya, Saran-saran. Jadi apa yang dipertanyakan tadi adalah betul bahwa Partai Umat tentu punya platform tentang masalah APBN ke depan. Seandainya kemudian di 2024 kita menjadi bagian dari kekuasaan, punya kapasitas, punya kemampuan, dan insya Allah juga punya kriteria bagaimana kemudian APBN dikelola dengan hati-hati, dan juga bagaimana kemudian melakukan opsi-opsi penghematan dan efisiensi. Karena itu yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan itu gerakan itu menjadi penting, strategis bagi kita. Karena tidak ada upaya lain kecuali kemudian kita harus melakukan upaya-upaya penghematan efisiensi. Maka platform Partai Umat, pengelola APBN
sejogjanya dilakukan dengan cara-cara yang efisien dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang sebaik-baiknya untuk masyarakat kepentingan masyarakat lebih luas. Baik, ada lagi satu lagi di tempat ini ada yang nanya. Kalau di online banyak yang pertanyaannya. Ada? Ini saya baca ada pertanyaan lagi. Kayak tampaknya untuk milenial nih pertanyaan ini. Kapan Partai Umat mendeklarasikan pembukaan caleg untuk kaum milenial seperti PKS itu partai lain? Sudah, dicoba Mas Obi. Mas Obi jawab nih. Sudah. 20 Desember. Bismillah. Berkaitan tentang pencalekan program pencalekan dini Partai Umat, sejatinya sudah dibuka sejak tanggal 22 Desember 2021 untuk pencalekan batch pertama yang akan ditutup tanggal 28 Februari 2022. Jadi mungkin teman-teman milenial atau kaum muda yang tertarik bisa mengikuti informasi tersebut di Instagramnya Partai Umat Official atau juga bisa buka website bacalek.partaiumat.id. Jadi sebenarnya sudah dibuka dan kita menunggu teman-teman untuk bisa bergabung dengan kita. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan tapi nggak terkait tema, nggak apa-apa ya. Soal persiapan Partai Umat menghadapi verifikasi faktual, mau dijelaskan Pak Sekjen kali ini. Terima kasih pertanyaannya. Jadi per hari ini kita sudah mengeluarkan beberapa keputusan dari DPP tentang infrastruktur partai kita benahi seluruhnya. Setelah kita selesai Kumham kemarin, itu di 471 kabupaten di seluruh Indonesia, kita target tembus untuk 4.000 kecamatan di seluruh Indonesia, dan insya Allah Ketum akan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk memastikan infrastruktur itu dan persiapan verifikasi KPU. Insya Allah kita sudah selesai dan kemarin kita sudah lantik itu kita di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, terus besok sudah mulai masuk ketum bersama rombongan di Lampung, Sumatera Selatan, dan kita seluruh Indonesia kita sapa seluruh kader dan simpatisan kita untuk memastikan verifikasi ini berlangsung dengan aman. Terima kasih. Satu lagi ini nggak ada juga kaitan dengan tema hari ini, tapi ditulis di sini. Bagaimana Partai Umat membiayai dirinya untuk melakukan konsolidasi dari pusat sampai ke cabang? Membiayai dirinya bagaimana? Pertama, kita mau kesadaran bahwa perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Jadi tentu harus dihidupi bersama juga. Jadi kita supaya tidak terjebak oleh sumbangan-sumbangan donasi tidak bertuan ataupun dari taipan-taipan yang tidak jelas, kemudian banyak kemauan itu, kita itu ada iuran pertama ya, dari iuran rutin, kemudian juga untuk konsolidasi tadi, yaitu kalau itu di daerah, sumbangsih ataupun patungan dari daerah juga, nanti saling melengkapi dari DPP, umpamanya butuh apa bisa membantu apa, dan seterusnya. Jadi intinya semua kekeluargaan, ya, membangun bersama. Tadi sedikit menambahkan, ya, tadi sudah dilengkapi oleh Pak Sekjen. Jadi salah satu beberapa strateginya, termasuk pencalekan dini tadi, itu adalah salah satu strategi untuk kita menyiapkan KTA, ya, menyiapkan KTA sehingga nanti batas minimum PKPU itu bisa kita penuhi. Jadi salah satunya adalah lewat program pencalekan dini nanti kita buat sebuah requirement untuk setiap bacalek yang masuk itu untuk mencari anggota atau mencari KTA sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah memang ekspansi. Ya. Ekspansi di sini semangatnya adalah jadi setiap pengurus kita minta untuk lihat kanan kirinya, keluarganya, tetangganya, ya, itu kita minta untuk mengajak, ayo bergabung dengan Partai Umat. Ini Partai Umat seperti ini seperti itu. Jadi umpamanya dari satu DPD itu kebutuhannya nanti untuk verifikasi umpamanya 200, kalau pengurusnya saja sudah 15 atau 20, ya, struktur pengurusnya, itu tinggal satu orang nanti cukup mencari 10, sudah batas minimum PKPU tadi bisa terpenuhi. Jadi ekspansi pengurus, ya, lihat kanan kiri, dan pencalekan dini, ya, melengkapi tadi dari Pak Sekjen. Sudah nggak ada di saya ini. Satu lagi pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup dengan cara adat. Ada lagi yang bertanya di sini? Nggak ada?
Kalau nggak ada, saya tutup pertemuan sore ini, jumpa pada sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzakir. Terima kasih Bang Mustafa atas kesempatannya. Saya mau menanyakan masalah presiden threshold ya. Bagaimana tanggapan Partai Umat dengan banyaknya potensi-potensi di luar Pulau Jawa, bahwa banyak orang juga yang ingin maju dalam pencapresan, terus padahal mereka cukup punya kompetensi ya gitu kan. Nah, bagaimana tanggapan Partai Umat dengan animo masyarakat atau animo tokoh-tokoh di luar Pulau Jawa? Apakah ada kemungkinan Partai Umat merangkul tokoh-tokoh tersebut untuk menjadi calon daripada yang dijauhkan dari Partai Umat? Terima kasih. Siap ya. Pada prinsipnya, Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Pada prinsipnya, betul Mas, jadi kalau kita lihat negara kita ini negara yang luas, besar, secara teritorinya besar, hingga harus dibagi 3 waktu, ya. Kemudian 17.000 pulau, ya. 1000-an suku, kemudian 650-an bahasa daerah, sumber daya alam yang melimpah, dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah untuk masa depan Indonesia adalah kepemimpinan nasional yang berkualitas. Ya. Jadi kepemimpinan nasional berkualitas ini variabel yang sangat penting dalam formula masa depan Indonesia yang gemilang gitu. Nah, kita kembali ke kriteria tadi, Mas. Ya. Jadi justru yang jadi fokus kita adalah tidak mungkin ya. Harusnya ini mindset bersama yang kita harapkan ya. Tidak mungkin ya, kemudian kepemimpinan nasional itu kita serahkan kepada segelintir elit yang berputar-putar itu saja, yang sesungguhnya sudah tidak merdeka lagi, ya. Karena ya tidak merdeka karena ada atau dimasuki kepentingan oligarki tadi. Kita lihat suara-suara rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilu, ketika pileg, ya. Kemudian setelah selesai mereka lupa, kemudian malah yang muncul adalah kepentingan-kepentingan oligarki yang sangat kentara. Jadi harusnya kita mustahilkan, ya, calon-calon yang ya capres dan cawapres yang tidak paham hal-hal yang mendasar tadi. Untuk itu kita harus punya kriteria. Kriterianya tadi 1, 2, 3. 1 pertama kapasitas intelektualnya, kedua track record yang bagus, artinya jelas, bukan hanya pencitraan, bukan hanya masuk ke got, naik pohon atau naik motor dan segala macam, tapi yang real, gagasan, ya, pikirannya sudah pernah disampaikan ke masyarakat, contohnya ini dan itu, ya, tidak hanya foto-foto saja kemudian di like atau ini, ya. Kemudian yang ketiga, yang kalau kita bedah total masa lalu hingga masa kininya itu cenderung dan insya Allah bersih. Nah, berdasarkan 3 kriteria itu, jika nanti muncul capres-cawapres itu dari mana saja di luar Pulau Jawa, dari Barat, dari Indonesia Timur, mengapa tidak? Gitu. Ya, mengapa tidak? Kembali lagi ke Indonesia ini negara yang besar, jadi ya mengapa tidak asal memenuhi kriteria tersebut, yang paham ideologi negara, paham budaya bangsa ini, paham falsafah perjuangan bangsa ini, paham kebutuhan mutlak bangsa ini seperti apa. Jadi Pak, jawaban singkatnya iya, ya, dengan penjelasan seperti yang tadi itu, Mas. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sudah sekitar 45 menit, hampir 50 menit kita mengadakan jumpa pers. Kalau tidak ada tambahan, ini juga tidak ada pertanyaan lagi di YouTube. Semua sudah saya sampaikan. Dari sini sudah. Kita tutup aja ya. Nanti dilanjutkan doorstop kalau masih ada kekurangan pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman jurnalis yang ada di luar kantor kami, yang ada di seluruh kantor media di seluruh Indonesia yang mengikuti melalui YouTube. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang hadir. Kemudian kita sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat Partai Umat yang juga menonton melalui streaming. Kita tutup acara sore hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon doanya untuk kesuksesan pengajuan judicial review Partai Umat ke MK pada pekan-pekan yang akan datang.
Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.